Shalom Bapak Ibu Saudara, kita teruskan studi kita kristalisasi masih di kitab Yesaya. Ini sudah tema yang ke-12 dan kita akan mengambil tema dari pasal 9 ayat 5 sampai 6 mengenai nubuat tentang kerajaan Mesias, ya. Termasuk Mesiasnya sendiri disebut di situ. Kita baca aja dulu ayatnya ini. Saya pakai LAI barangkali ya, tapi ini kurang tepat sekali di sini. Coba dulu ILT dulu ya. Mengenai ini ayat 6 nih, perluasan kerajaan ini, saya pengen tahu dulu ILT ini. Yesaya 9 ayat 5 dan 6. Yesaya 9, ini saya tadi siapinnya LAI. Coba dulu kita lihat ya, ayat 5 dan 6. Ayat 6 di sini dengan 7. Ini sesuai dengan versi bahasa Inggris ya. Sebab seorang anak telah lahir bagi kita, seorang putra telah diberikan kepada kita, dan pemerintahan ada di pundaknya. Dan namanya disebut ajaib, penasihat ya, dipisahin ini. Elohim yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ayat 7, dalam hal perluasan pemerintahannya, ini lebih tepat ya terjemahannya. Dalam hal perluasan pemerintahannya dan dalam hal damai sejahtera tidaklah berkesudahan. Ini terjemahan bahasa Inggrisnya, of the increase of his government there will be no end. Ini pas ya. Dalam hal perluasan pemerintahannya, karena kita akan lihat nanti ini apa artinya. Kemudian di atas tata Daud dan di atas kerajaannya, untuk meneguhkan dan mendukungnya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selamanya. Dengan kecemburuan Yahweh Sebaot akan melakukannya. Nah, jadi kita akan bahas 2 poin dari nubuat ini. Pertama adalah namanya, nama daripada Mesias, yang seorang anak yang telah lahir itu untuk kita. Kita akan bahas namanya ya. Yang kedua, kita akan bahas kerajaannya, secara khusus perluasannya itu yang tadi kita sudah baca. Baik. Namanya dulu kita masuk dulu. Ini kalau yang lain terjemahannya namanya ini ada penasihat ajaib, digabung itu tadi. Sini Allah yang perkasa, Elohim yang kekal situ. Ini ya Elohim. Kemudian Bapa yang kekal, Raja damai. Nah, kita mulai dulu dengan istilah nama ini ya. Karena banyak orang, beberapa ya ada aliran Kristen mengatakan nama pribadi, dia menyebut nama pribadi Tuhan itu adalah Yahweh. Dan sepanjang saya mempelajarinya tidak ada tertulis ya. Nama itu bukanlah sesuatu yang kayak saya namanya Irnawan dan di mana-mana saja nama saya Irnawan ya. Nama di sini ya, suatu nama, bukan definite artikel, bukan the name, tapi a name, suatu nama. Itu artinya Tuhan, ada beberapa ayat mengatakan Tuhan membuat nama bagi dirinya. Sehingga dia bertindak karena namanya. Bukan nama pribadi di situ, tapi nama itu simbol, atau di balik itu ada individuality ya, kepribadian, karakter, otoritas, kemuliaan, karya-karyanya itu terkandung dalam suatu nama. Ya. Itu sebabnya nama misalnya Elohim. Itu kenapa ada nama Elohim? El itu strong one. Im itu berarti jamak dia. Kenapa namanya Elohim? Ini Elohim itu namanya maknanya Tuhan seluruh bumi. Kenapa dikatakan Tuhan seluruh bumi? Ini nama muncul ketika Tuhan berkarya dalam diri Nuh. Kenapa? Kan karya Tuhan dalam diri Nuh apa rupanya? Banjir seluruh bumi ya. Itu menunjukkan Elohim itu adalah Tuhan yang berkuasa atas seluruh bumi. Dia bisa berkarya ke seluruh bumi dan tidak bisa ada yang melawan dia. Itu makanya namanya muncul Elohim. Kemudian salah satu ya, saya senang kalau ILT, saya senang ya. Karena nama-nama Tuhan di situ beda-beda dibikin sesuai dengan kemunculannya dalam istilah Ibrani ya. Misalnya El Shaddai, Abraham.
itu yang muncul kepada Abraham, Ishak, Yakub itu adalah El Shaddai. Ada artinya itu bukan nama pribadi, itu dari situ kelihatan karyanya, kemuliaannya, perbuatan-perbuatannya. Jadi El Shaddai itu, El itu tetap strong one, yang kuat, perkasa, gagah ya. Kemudian Shaddai itu dari istilah Ibrani, akar kata Shad itu artinya buah dada. Jadi El Shaddai itu artinya nama Tuhan yang bersifat feminin. Kenapa feminin? Kenapa harus nama itu yang muncul ketika dia berkarya di dalam diri Abraham, Ishak, dan Yakub? Ya karena janjinya kepada Abraham, Ishak, Yakub, engkau akan menjadi bangsa, suatu bangsa. Artinya akan beranak cucu. Nah kalau beranak cucu kan bicara itu perempuan tentunya, feminin. Itu makanya namanya El Shaddai. Kemudian kepada Israel, Yahweh munculnya. Yahweh itu kalau saya lihat di Kejadian, di Keluaran ya 15 itu, Tuhan perang itu. Kenapa Tuhan perang? Iya karena janjinya atau karyanya kepada Israel akan memberikan tanah perjanjian di mana ada 7 bangsa di sana yang harus dikalahkan. Perang memang itu, ya. Jadi nama itu bukan nama kayak saya, Irnawan, di mana-mana Irnawan, mau karyanya apa kayak apa, semuanya Irnawan aja. Kalau Tuhan nggak begitu dia namanya, dia membuat nama bagi dirinya. Dalam perjanjian baru namanya itu El Elyon, the Most High God. Kenapa? Karena Yesus itu ya, dia imam besar ditetapkan atas aturan Melkisedek. Kalau saudara lihat di dalam ini bagusnya di sini juga ini ya. Di ILT ini itu Melkisedek itu imam besar bagi El Elyon ya. Coba lihat. Kejadian 14. Perhatikan ayat 18 ini. Dan Melkisedek Raja Salem membawa roti dan anggur, dan dia adalah seorang imam bagi El Elyon, the Most High God. Sementara Yesus itu ditetapkan imam besar menurut aturan Melkisedek. Jadi Yesus juga bapaknya itu ya, itu kok namanya El Elyon. Yesus itu putra daripada the Most High God. Namanya itu, jangan cuma pikir itu nama itu El Elyon itu nama pribadi, bukan. The Most High God itu bicara soal otoritas tertinggi. Makanya Yesus ketika dia mati bangkit, dia bilang segala otoritas di sorga sudah diberikan. Di sorga di bumi sudah diberikan kepadaku. Kenapa? Karena Yesus sebagai anak El Elyon itu ahli waris. Setelah dia sudah selesai genap pekerjaannya, dia memperoleh warisan itu. Sama, kita gereja juga akan mendapat otoritas itu bersama dengan Yesus. Dia imam besarnya, kita imam-imamnya. Gereja mendapat otoritas itu untuk menaklukkan segala sesuatu. Karena itu memang tugas Tuhan kepada manusia di bumi itu kan itu. Jadi nama itu jangan kita pahami sebagai nama kayak nama manusia. Nah kalau mau nama manusia itu nama Tuhan, ya itu Yesus itu. Itu nama yang biasa dipakai anak-anak Yahudi di zaman Yesus banyak. Bahkan ada juga yang murid Yesus setelah itu masih ada pakai Yesus Barabas, Yesus apa gitu. Itu nama biasa, orang Yahudi pakai nama Yesus itu. Itu nama manusia memang, ya. Nama manusia dalam arti orang anak-anak, karena kan firman menjadi manusia itu nama yang biasa dipakai anak-anak Yahudi, nama Yesus itu. Cuman itu kalau memang mau ngotot nama pribadi, nama manusia. Jadi kalau kita bilang nanti pengertian kita namanya, di sini dikatakan ayat 5. Namanya disebutkan orang, kita jangan langsung menyebut, oh kan ini penasihat ajaib, kan jelas bukan nama ini. Ini apa penasihat ajaib? Dia dari karyanya, dari kemuliaannya, dari otoritasnya, dia pantas digelari penasihat ajaib. Karena nasihat-nasihatnya ajaib, jalan-jalannya ajaib. Ya, pikiran-pikirannya ajaib lah, ya, enggak yang dipikirkan manusia. Jadi ajaib dia, ya. Di kesini Elai ya, Allah perkasa ya. Elohim yang perkasa. Namanya. Ya, jangan juga itu bukan nama pribadi, itu Elohim yang perkasa. Demikian juga Bapa yang kekal, itu bukan nama, Bapa itu bukan nama. Itu apa? Sebutan ya. Kayak presiden, ya lurah, kan bukan nama itu. Sebutan, ya. Kalau nama pribadi nggak ada, Tuhan tidak punya nama pribadi.
Itu yang saya yakini sih, karena nggak pernah kelihatan. Kalau ada yang mesti jadi sebut aja lah namanya apa. Kalau belajar nama-nama itu harus satu buku, itu ada 2 buku malah. Itu banyak sekali nama. Karena perbuatannya begitu banyak, ajaib, luar biasa. Ya. Jadi nama sekali lagi adalah ekspresi, simbol daripada karakteristiknya, karyanya, kemuliaannya, otoritasnya, dan sebagainya itu. Perbuatannya, itulah dia nama Tuhan itu. Itulah dia nama Mesias ini. Ya. Ada lagi satu di sini, Raja Damai. Nah, ini juga bukan nama ya. Tapi karena karyanya dia mendamaikan. Yesus itu mendamaikan dunia kepada Bapa. Jangan salah ya. Bukan ada orang pernah penginjil saya dengar. Saya lihat langsung, malah sebenarnya saya dengar khotbahnya. Dia sedang memberitakan kematian Yesus. Dia bayangkanlah Bapa itu murka kepada dunia ini. Karena dunia sudah berdosa. Ya. Murka dia. Kemudian, ya kalau orang berdosa ini dunianya jangan memang dia membenci Tuhan. Jadi nggak peduli sama Tuhan ya. Ini dua-duanya jadi nggak dalam kondisi ini murka. Bapa murka, yang ini berdosa. Kira-kira begitulah. Berontak. Kemudian Yesus kayu salib. Kan ada gitu. Secara horizontal, secara ini. Seolah diceritakan lah. Emang dramatis sekali ceritanya itu. Seolah disitulah Yesus bawa tangan Bapa. Ini tangan dunia, orang dunia ini disatukan. Ya. Didamaikan. Kira-kira begitu ya. Ini gila banget menghina Bapa sekali. Bapa nggak marah kepada dunia ini. Loh, justru karena begitu besar kasih Bapa kepada dunia, itu makanya dia berikan anaknya. Yang berontak, yang perlu didamaikan itu dunia ini, bukan Bapa. Bapa mah penuh kasih, kok gimana? Kok didamaikan? Bapa nggak murka lagi kepada dunia ini. Loh, Yohanes 3:16 apa enggak? Itu udah ayat yang anak kecil pun, guru sekolah minggu, anak kecil tuh diajarin itu. Karena besar kasih Bapa akan dunia ini. Nah, kalau kasih masih murka gimana? Enggak. Jadi jangan salah, Yesus itu sebagai Raja Damai artinya mendamaikan dunia kepada Bapa. Yang perlu didamaikan ini nih, dunia yang memberontak ini, dunia yang berdosa ini, dunia yang, tapi Bapa mengasihi itu. Dan kita ini sebagai apa ya, duta ya, kalau dibilang Kristus Yesus melalui kita tuh, kita memberikan berita pendamaian, kira-kira begitu kepada dunia ya. Jangan ngebayangin Bapa di surga didamaikan kepada dunia ini atau dua-duanya didamaikan, itu benar salah. Yang perlu didamaikan adalah dunia yang berontak, yang berdosa ya. Tapi Bapa itu yang mengasihi. Nah gitu ya, Raja Damai. Oke lah, sekarang kita masuk kepada kerajaannya aja ya. Ini yang kerajaannya di sini dibicarakan ayat ke-7 ya. Di sini ayat 6 ya Elai ya. Nah ini besar kekuasaannya. Ini agak susah, jadi saya baca yang ini aja dulu deh. Yang LT aja udah sempat dibaca. Yesaya pasal 9 tadi nggak saya tandain ya. Sorry. Nih. Saya buka yang LAI ya. Sekarang yang LAI ini soal terjemahnya begini dia, perhatikan ya. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan. Ini meleset banget yang dimaksud ini. Istilah bahasa Inggris yang letterlocknya itu of the increase of his government. Artinya perluasan daripada kerajaan Mesias itu. Ya. His government and peace. Perluasan pemerintahannya dan damai sejahteranya itu. Baru bilang there will be no end, nggak ada akhirnya. Artinya kerajaan Mesias ini terus memperluas diri, terus dia. Dan di kerajaan Mesias itu di ayat 1 dibilang ini terang. Bangsa yang berjalan telah melihat terang. Saudara bayangkan terang itu, kecepatan cahaya, tahu dong kalau ilmuwan bilang tuh 300.000 kilometer per detik. 1 detik, tak 300.000 kilometer tercapai. Jadi kalau di sini bayangkan jarak Jakarta Medan tuh 1000 kilo aja.
tarik lurus misalnya, itu 1 detik. Kalau pesawat kan 2 jam itu kan kecepatan 600 atau 400 atau 500 km per jam ya. Kalau pakai kalau ada pesawat yang dengan kecepatan cahaya, misalnya ada 1 detik 300 kali jarak Jakarta Medan. Coba bayangkan itu. Kecepatan itu luar biasa. 300.000 km per detik. 1 detik tak 300 kali jarak Jakarta Medan. Dan perluasannya itu tidak berkesudahan. Artinya kegelapan itu terus ditembus sampai tidak ada lagi gelap. Selama masih ada yang disebut gelap, itu terus. Karena terang itu tidak mungkin dia nggak akan ngerem itu, nggak ada remnya. Ya, terang itu terus, makanya perluasan itu, kerajaan itu, there will be no end, nggak ada akhirnya. Sampai ditaklukkan. Musuh yang ditaklukkan terakhir itu apa? Kalau 1 Korintus 15 bilang, maut. Maut itu kan ya simbol dari gelap lah. Kalau kita bilang hayat itu, simbol pohon kehidupan itu hayat, itu terang, I am the light. Ya, I am the life. Kemudian maut, ya gelap, kerajaan gelap. Nah, itu akan terus ditaklukkan. Bukan berarti iblis bertobat dengan kerajaannya itu, yang itu binatang itu tetap kembali kepada rencana semula, ditaklukkan. Karena Adam dan Hawa tujuannya kan beranak cucu taklukan itu, binatang-binatang itu, termasuk setan, iblis, roh jahat itu semua. Jadi kalau nanti terang itu sudah habis, mau tidak ada lagi, itu di Wahyu pasal 21 ayat 3 atau 4 ini itu. Mau tidak ada lagi, itu artinya binatang-binatang itu sudah berada pada posisi yang Tuhan rencanakan, menjadi budak manusia. Lihat, pernah nggak lihat pawang? Di sirkus-sirkus itu singa mengaum-ngaum, teriak-teriak, tapi kalau pawangnya bilang duduk, duduk. Kalau bilang loncat sini, loncat. Pokoknya diatur lah. Saya ngebayanginnya begini ya. Singa itu kan dia kayak mengaum, kayak mau marah gitu. Mengaum-ngaum, mau marah gitu. Tapi kalau si pawang bilang, inilah otoritas itu. Sama kayak polisi, otoritas itu, sama misalnya ada bawa truk, badannya gede, galang, preman gitu. Kalau polisinya, bayangkanlah polisi yang kurus, krempeng, emang jarang yang begitu. Cuman bayangkanlah dulu, kalau polisi bilang, prit, dia harus pakai pakaian polisi ya, karena ini pakaian ini simbol dari otoritasnya. Jangan coba nggak pakai pakaian, ditabrak sama dia nanti. Pakai pakaian otoritas, prit, turun itu, yang badannya besar itu. Ada bapak katanya, SIM, apa ada? STNK ada juga beda. Sekarang sih nggak boleh lagi. Kasih, nurut dia. Kenapa? Otoritas. Jadi kita ini, atau terang itu berotoritas atas gelap, hidup itu berotoritas atas maut, dan maut pasti kalah. Hidup ditelan oleh maut, gelap ditelan oleh terang. Gitu. Jadi kalau orang masih bicara neraka kekal, ini berarti nggak ngerti dia kerajaan Mesias. Nggak ngerti. Kalau dibilang ini ada seorang penginjil yang sangat terkenal. Dalam hal ini saya nggak percaya, saya hormati banget itu. Saya belajar banyak dulu, apalagi itu buku-bukunya saya. Jadi Billy Graham lah saya sebut aja lah ya. Karena khotbahnya sudah dibilang neraka bukan diciptakan untuk manusia, betul, memang ada ayatnya. Tuhan menciptakan neraka itu untuk malaikat-malaikatnya. Tapi kalau orang mau milih ke situ ya udah, itulah temenan sama iblis itu, lama-lamanya di situ. Terus kerajaan surganya gimana? Karena konsep orang kerajaan surga itu kita dievakuasi dari bumi ini, dibawa ke suatu lokasi geografi tertentu, nggak tahu di mana. Di sana katanya kita nyanyi terus, nggak karu-karuan. Ada pengkhotbah yang latar belakang pemusik. Di sana katanya nggak ada khotbah, karena bosan khotbah, orang udah ngeliat di dunia ini udah bosan dengar khotbah. Di sana nggak ada khotbah, kita nyanyi terus, nyembah Tuhan terus. Apa nggak konyol ya konsepnya begini? Bukan begitu. Kerajaan surga itu, nah ini baru saya mau ngomong dulu.
Kerajaan surga itu di dalam batin kita. Saya udah bahas itu istilah Yunani entos yang muncul 2 kali dalam Alkitab dalam Perjanjian Baru. Entos istilah Yunani muncul dalam Lukas 17 itu ketika Yesus bilang sesungguhnya kerajaan surga ada. Terjemahan bahasa Indonesia itu di antara, harusnya tuh entos itu di dalam. Karena di dalam Matius 23 keluar lagi istilah entos. Itu Yesus pakai ketika dia menegur orang Farisi itu. Kamu bersihkan cawan sebelah dalam dulu, itu entos. Entosnya dulu, jangan luarnya. Nanti kalau entosnya udah bersih, luarnya juga bersih. Jadi entos itu diterjemahkan udah harus di dalam Matius 23 itu harus diterjemahkan di dalam atau dalam. Nah, di Lukas 17 ada kesalahan terjemahan. Jadi entos ini diterjemahkan di sini di antara. Ada peraturan dalam hermeneutik yang paling penting itu bahwa suatu istilah, makna suatu istilah ditentukan oleh bagaimana istilah itu digunakan dalam satu kalimat. Entos yang dalam Matius 23 jelas digunakan satu kalimat sedemikian sehingga entos harus diterjemahkan dalam atau di dalam. Jadi Lukas 17 begini, sesungguhnya kerajaan surga ada di dalam kamu. Harusnya begitu terjemahannya. Pengertian di dalam, jangan juga bicara jasmani, dekat jantung, dekat ginjal kita, dekat apa. Bukan begitu. Di dalam itu istilahnya dia kerajaan surga, namanya juga kerajaan surga. Dimensinya jelas dimensi surgawi. Kenapa dibilang di dalam? Karena prinsip kerja Tuhan itu dari dalam keluar. Memerintahnya Tuhan dari dalam keluar. Itu sebabnya bilang the kingdom of God is within you, di dalam kamu. Artinya secara batiniah Tuhan akan bekerja dan memerintah yang di luar. Kalau iblis dari luar ke dalam. Jadi kerajaan sorga itu perkara batiniah di dalam dimensi lebih tinggi. Makanya kalau di Alkitab dia jelas ini bilang kerajaan sorga bukan soal makanan dan minuman. Ini Roma 15 ini. Ayat berapa? Roma 14. Sebab ayat 17, kerajaan Elohim bukan soal makanan dan minuman. Tetapi kebenaran, damai sejahtera, sukacita dalam Roh Kudus, soal yang di dalam batin itu kerajaan surga, ya. Bukan berarti Tuhan nggak peduli dengan soal makan minum pakaian, karena di Matius, di Lukas, di Yohanes pasal 7 itu dijelas itu Yesus bikin di sini apa nih? Bikin mujizat 5 roti dan 2 ikan, ya. Boleh di atas itu, ya. Terus orang-orang Yahudi cari Yesus lagi. Terus Yesus jawabnya begini, ya. Yohanes 6. Ya. Itu mujizat 5 roti dan 2 ikan itu. Jadi artinya Yesus sangat peduli dengan makan minum pakaian orang itu, bahkan sakit penyakitnya, orang kerasukan, orang yang mati, semuanya disembuhkan. Tapi bukan itu tujuannya. Itu cuma tanda. Nanti menunjuk kepada, kalau tanda itu tahu simbol lalu lintas itu menunjuk kepada sesuatu yang lain di situ. Jadi Yesus bilang gini, ayat 26, sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu, kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda. Artinya mujizatku bikin tanda itu roti itu. Kalau dalam Injil Yohanes, mujizat itu dibilang tanda. Tujuanku membuat tanda dengan roti jasmani itu supaya kamu melihat. Kalau melihat tanda itu bahwa aku mau memberikan roti hidup. Ya, makanya saya bilang bekerjalah. Bukan makanan yang makanan yang dapat binasa. Bukan nggak boleh kerja cari makan. Malah Paulus bilang ya nggak kerja jangan makan. Artinya kita harus, karena kerajaan surga itu, kalau mau bicara kerajaan surga ini, ingat kerajaan surga itu adalah kerajaan dalam dimensi surgawi, tidak soal makan minum. Ini ada juga nih, saya singgung sedikit ini. Anaknya ada udah dibikin teman saya di Facebook. Ini sebenarnya saya lihat judulnya. Philip Mantova ini dia bikin seminar ini sepertinya ini kayaknya. On-site. Ekonomi kerajaan surga di tahun 2023 katanya. Dari judulnya aja udah jelas salah, ngawur. Nggak ngerti dia kerajaan surga itu apa. Kerajaan surga itu bicara sumber air hidup kalau nanti kita lihat, atau air kehidupan. Kalau kita lihat di apa yang di apa Jeskil itu, bait suci itu. Ya, atau yang di ini nih, kerajaan surga nih, apa air hidup yang di Wahyu pasal 22 ayat 1 itu. Kerajaan surga itu bicara soal otoritas air hidup yang mau mengatur kehidupan kita, kehidupan jasmani kita.
Kerajaan sorga sendiri tak ada bicara soal ekonomi, soal makan minum pakaian, nggak ada. Sekali lagi ya, bukan Tuhan nggak peduli soal makan minum. Ini saya sedih banget yang melihat di judul Ekonomi Kerajaan Sorga di tahun 2023. Kemudian ini ada berapa? 5 tema ini. Kayaknya 2 jam nih tema. Menabur. Udah. Duitnya itu. Kalau udah menabur, bicara duit ya. Nggak mungkin disuruh menabur firman di sini. Atau nggak bisa. Pasti duit. Bangun. Baik cuci. Udah menabung. Kalau soal ekonomi lah lebih bagus dengerin Jack Ma. Itu Jack Ma itu pebisnis. Sukses itu dari Tiongkok itu, yang pemilik Alibaba itu. Itu dengar aja dia. Saya kadang-kadang bukan berarti saya pebisnis, saya sih kerja kalau ada kesempatan ya bisa atau bantu-bantu teman ngerjain proyek. Pendeknya kerja, belajarnya jangan dari pendeta kalau soal bisnis mah. Walaupun pendeta banyak yang dagang ya, tapi jangan belajar nanti yang untung dia. Kita yang rugi nabur-nabur di situ, salah. Belajar tuh sama ahli ekonomi caranya berinvestasi. Kadang-kadang saya lihat tuh seminar investasi katanya. Itu bukan investasi. Saya aja orang yang awam ngerti kok itu bukan investasi lah. Kalau investasi kan kita belikan atau bayar sesuatu, ya nantinya kita akan dapat lebih. Katanya kalau investasi ya beli tanah, ya beli properti, ada itu investasi. Kalau ini bayar 500.000 ya habis. Pulang ada dapat. Ini saya sebut nama Philip Mantova bukan karena berarti dia aja loh ya. Umum di kalangan karismatik umumnya ya, umum. Dagang ini seperti ini udah biasa. Ya bukan berarti aliran lain gak dagang juga, enggak. Tapi ini umumnya. Karena nggak ngerti kerajaan sorga ini, kerajaan Mesias. Jadi ya itu. Kerajaan Mesias itu soal spiritual, soal bagaimana kasih sukacita damai sejahtera itu yang dalam batin itu atau air hidup yang mengalir, mengatur kehidupan kita sehari-hari. Otoritas daripada air yang hidup itu kalau dalam JSK itu dilihat otoritas yang bertambah. Saudara perhatikan, keluar air hanya sampai ke telapak kaki. Orang masih dengan otoritas sendiri, dengan kemauan sendiri masih bisa bergerak. Setelah itu tambah 1000 hasta ya. Naik dia ke lutut. Pinggang, airnya berenang lah. Orang itu tidak bisa lagi berotoritas mengatur kehidupannya. Tapi air hidup itulah yang mengatur dia. Ini dia pertumbuhan otoritas, pertumbuhan air hidup. Ini bicara kerajaan sorga tuh. Bukan ekonomi, bukan makan minum pakaian. Wah, tau gak cara Judas itu, guru sesat itu. Itu dia memanfaatkan kebaikan Tuhan, tapi diarahkan kepada perkara-perkara yang begini. Ekonomi lah, makan minum pakaian lah, bisnis yang apa. Bukan berarti Tuhan nggak, sekali lagi ya, jangan salah ya. Bukan Tuhan nggak peduli dengan bisnis kita, dengan makan minum pakaian, dengan bukan itu. Tapi kalau kebaikan Tuhan itu diarahkan kepada maksud yang salah, itulah kesesatan. Karena kalau sesat itu nggak mungkin sesat habis. Kalau saudara lihat uang palsu itu nggak akan beda dengan, nggak terlalu beda dengan uang asli. Hanya orang yang sudah terbiasa melihat uang asli, dia baru sih tahu uang palsu. Jadi uang asli, yang aslinya ini ya, kebaikan Tuhan itu harus diarahkan kepada maksud-maksud Tuhan, kepada tujuan Tuhan, kepada rencana Tuhan. Gitu loh. Apa rencananya? Menegakkan kerajaannya di muka bumi. Bicara kingdom. Dia sudah datang, aku datang, memang aku ini raja, aku mau menegakkan kerajaanku di sini. Cuma, kata Yesus, kerajaanku nggak dari dunia ini. Jadi kebaikan Tuhan jangan disesatkan kepada arahnya yang ini ekonomi nih. ekonomi kerajaan surga. Aduh, judulnya aja udah Yudas betul ini, guru sesat banget ini udah. Nggak mungkin nggak sesat lagi udah. Ada lagi disuruh menabur, bangunin dan itu, udah gak benar. Tapi banyak orang denger itu. Dan itu laku. Di dalam negeri sana yang begitu-begitu malah laku. Yang kita kalau bicara batinia, bicara air hidup, nggak mau orang mau dengar. Tapi nggak apa-apa lah. Karena memang banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Saya bilang, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Kalau saudara dan saya terpilih, bukan karena kita hebat, karena kita lebih apa, bukan. Karena itu kedaulatan Tuhan. Tuhan mau pilih kita. Dan Tuhan berikan urapan dalam batin itu yang akan membuat kita ngerti.
air hidup. The kingdom of God yang dalam batin kita itu yang akan mengarahkan kita, buat kita ngerti. Gitu loh. Ya. Jadi kesimpulannya apa ini? Nubuat Yesaya ya, seorang anak telah lahir untuk kita. Ya. Itulah Yesus. Ya, seluruh ahli itu percayalah ini ayat untuk Mesias. Dan selanjutnya ayat 6. Mesias itu datang bukan untuk urus-urus yang ekonomi lah, makan, minum, pakaian, enggak. Mesias datang di menegakkan kerajaan. Itu pun bukan kerajaan jasmani. Itulah orang Daudi salah. Dipikir karena Mesias anak Daud, ya berarti Daudnya kerajaan jasmani. Ini juga harusnya kerajaan jasmani. Nah, itu yang salah. Ya. Mesias membangun kerajaan surga. Dan kerajaan surga bukan soal makan, minum, pakaian. Bukan. Kerajaan surga soal batinnya, air hidup dalam batin. Soal otoritas surgawi, otoritas air hidup. Soal damai sejahtera, sukacita dalam batin. Nanti yang di luar itu akan diurus juga sampai ketika manifestasi kerajaan surga di bumi ini ditegakkan. Karena kalau kerajaan surga datang, nggak boleh ada lagi penyakit lagi di situ, kelemahan lagi, dosa apa semuanya nggak ada. Di sini kerajaan surga ini kerajaan damai ini, kerajaan sukacita, yang nggak boleh ada nangis-nangis, nggak ada lagi air mata, nggak ada lagi maut, nggak ada lagi. Nah, itu dia. Nanti setelah, tapi ngerti dulu sekarang. Gereja itu agen daripada gereja itu seperti membawa kerajaan surga dalam batinnya dan nanti akan terekspresi dia. Gereja nggak boleh bicara-bicara soal makan, minum, pakaian. Oh, bukan berarti gereja nggak bagi-bagi. Duit gereja mula-mula kan gitu, diambil, kumpulin, dibagi-bagi supaya rata. Tapi kalau dalam pemberitaannya, perhatikan ya, Paulus, Petrus, apa dia bicara soal duit? Enggak, para pengkhotbah yang dalam kekristenan ini pada umumnya yang suka ngomong soal duit, makanya ada istilah khotbahnya UUD, ujung-ujungnya duit. Ya udahlah, kesimpulannya inilah dia kerajaan Mesias, dan kerajaan Mesias itu dalam batin kita. Haleluya, amin.